Salam dan bahagia. Saya Anita Utami dan ini adalah aksi nyata saya setelah membaca modul 1.2. Di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Mari kita mulai dengan nilai. Nilai pertama adalah mandiri dan esensi dari nilai ini adalah belajar sepanjang hayat. Untuk mengejawantahkan nilai ini dalam keseharian saya akan membaca buku 15 menit sehari, bukunya tentu saja buku di bidang pendidikan. Saya akan rajin mengikuti pelatihan yang dapat berperan positif dalam pembelajaran, dan saya akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi secara akademik, baik itu dengan mengikuti kursus-kursus singkat atau program-program bersertifikasi. Nilai kedua adalah reflektif. Esensi dari nilai ini adalah memaknai pengalaman. Aksi nyata yang akan saya lakukan adalah membuat catatan setiap kali saya selesai melakukan pembelajaran. Saya akan berusaha untuk memaknainya dan kemudian menuliskan pemaknaan saya terhadap pengalaman itu dan mepublikasikannya supaya bisa menjadi sarana untuk berbagi praktik baik bagi lebih banyak orang. Nilai ketiga adalah inovatif. Esensi dari nilai ini adalah gagasan segar. 3 hal yang akan saya lakukan untuk menerapkan nilai ini. Pertama, saya akan menerapkan teknologi baru. Kenapa? Karena anak-anak sekarang sangat fasih berteknologi. Supaya tetap relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, kita tentu perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Saya juga akan mencoba metode baru. Tidak hanya melihat pembelajaran terbatas di ruang kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar ruang kelas. Dan saya akan mempelajari bagaimana cara membuat berbagai media baru yang tentunya tidak sekedar indah dan elok dilihat, tetapi juga membantu anak-anak untuk memahami konsep dengan lebih baik. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Esensi dari nilai ini adalah membangun komunitas praktisi. Ada 3 komunitas paling tidak yang saat ini sedang saya ikuti. Pertama, komunitas baru, keluarga baru, komunitas guru penggerak di Kota Salatiga. Lalu ada komunitas sekolah penggerak di mana saya mendapat tugas sebagai salah satu anggota dari komite pembelajaran, dan komunitas praktisi di sekolah yaitu bersama rekan-rekan sejawat tentunya. Dengan iklim yang kolaboratif, tentu kita bisa menghasilkan gagasan baru yang akan memberi kontribusi bagi peserta didik kita. Dan nilai yang terakhir adalah berpihak pada murid. Bagi saya, nilai ini adalah nilai yang terpenting. Cara yang akan saya lakukan supaya bisa menerapkan nilai ini dengan menempatkan anak sebagai pusat dari pembelajaran. Saya akan melakukannya dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Mengapa? Langkah ini sebelumnya jarang saya lakukan. Namun setelah mempelajari dan memaknai materi di modul 1.2 ini, saya jadi makin memahami betapa pentingnya mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Dan untuk mengetahui karakteristik murid beserta kebutuhannya, asesmen diagnostik adalah salah satu cara yang jitu. Kemudian saya akan berupaya menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Seperti tampak di gambar, pembelajaran tidak hanya ada di dalam ruang kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar ruang kelas. Dengan cara ini, pembelajaran dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar, lebih kontekstual, dan berpeluang untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar. Setelah nilai, mari kita menuju ke peran guru penggerak. Peran pertama, pemimpin pembelajaran. Saya akan berupaya untuk menjadi pemimpin pembelajaran dengan cara membentuk budaya positif di kelas. Jika dulu disiplin saya tegakkan dengan cara melihat aturan, maka besok setelah saya mempelajari modul ini,
Saya akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama membangun budaya positif, mengikuti aturan bukan hanya karena takut dihukum, tapi karena sadar benar bahwa itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Saya akan makin bersemangat untuk menjadi coach bagi guru lain. Selama ini, saya sudah beberapa kali memberikan apa yang saya punya kepada beberapa rekan. Nah, setelah mempelajari modul 1.2, saya jadi terpanggil bahwa berbagi menjadi coach tidak hanya selalu dalam forum resmi, tetapi juga dalam hubungan yang lebih personal. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Cara mendorong kolaborasi yang paling mudah adalah berbincang dengan praktik baik. Seperti tampak di gambar, saya sedang membagikan praktik baik saya dalam menerapkan kecerdasan buatan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang saya tuangkan dalam penelitian tindakan kelas saya. Saya sungguh takjub bahwa setelah saya menyampaikan paparan saya, beberapa rekan bertanya dan menanggapi, serta ingin tahu, dan harapannya ini dapat memantik, memberi inspirasi supaya makin banyak orang yang mau berinovasi di ruang kelas masing-masing demi menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Saya akan berupaya untuk menciptakan suasana belajar di mana anak mampu meregulasi pembelajarannya sendiri. Di layar tampak gambar salah seorang murid saya yang berinisiatif untuk mengikuti lomba pidato dan menyusun pidatonya sendiri tentang kewaspadaan, awareness pada perubahan iklim. Tanpa disuruh, anak ini menuangkan gagasan-gagasannya yang dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Nah, hal inilah yang akan saya budayakan dalam kelas saya. Dan peran yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Kembali ke nilai kolaborasi, saya berada dalam berbagai lingkaran. Dan saat ini, untuk lebih meningkatkan peran saya sebagai guru penggerak, saya akan memulai kontribusi saya dari lingkaran yang paling kecil dan makin meluas. Saya harap dengan membuat komunitas praktisi ini, perubahan yang sekecil apapun yang kita buat dapat memberi dampak pada dunia pendidikan yang lebih luas. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih, salam dan bahagia.